Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami melalui sosial media. Pertanyaannya yaitu, Ustadz, apakah berdakwah itu hanya boleh dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai, dan para ulama saja? Karena saya pernah mendengar kalau dakwah itu dilakukan oleh orang awam, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tolong penjelasannya wahai ustadz. Jadi begini, tentu berdakwah itu tidak hanya tugas seorang cendekiawan muslim yang diistilahkan dengan ustadz, kiai maupun ulama. Tidak hanya itu, tapi tugas kita bersama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan agar kita nanti bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Jadi yang sering disalahpahami adalah antara istilah ta'lim dan istilah dakwah. Ada istilah ta'lim, ada pula istilah dakwah. Kalau ta'lim hanya boleh dilakukan oleh para cendekiawan muslim, baik itu diistilahkan dengan ustadz, kiai, ajengan, atau diistilahkan dengan ulama. Seperti itu. Tapi kalau berdakwah ini tugas kita bersama. Dari orang awam sampai cendekiawan, dari rakyat jelata sampai mereka yang punya titel dalam belajar agama, ini tugas mereka semua, tugas kita semua. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kalau kita tahu kebaikan satu bab saja, maka kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang namanya dakwah. Tidak harus menunggu kita itu menjadi seorang alim yang besar, seorang ulama yang hebat. Tidak seperti itu. Karena dakwah adalah tugas kita bersama. Dan kita harus tahu, ya kan, taklim dan dakwah. Perbedaan antara taklim dan dakwah. Kalau taklim secara lughatan, secara bahasa, secara etimologi adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi 'allama, yu'allimu ta'liman, ya kan? Yang merupakan fi'il thulathi mazid rubai dengan tambahan tad'if atau tasydid pada ain fi'ilnya, yang artinya mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah ta'lim dalam segi bahasa. Adapun ta'lim dalam segi istilah adalah at-ta'lim huwa amaliyatun munazzamatun tafa'uliyatun yaktasibu khilalahal muta'allimu khabaratin wa maharatin wa ma'lumatin jadidatan min mu'allimihi. Jadi ta'lim secara istilah syariat Islam, ya kan, secara terminologi adalah merupakan aktivitas yang munazzamah. Amaliyatun munazzamatun, aktivitas yang telah terstruktur, ya kan, yang telah terorganisir dengan baik. Tafa'uliyatun, yang ada proses interaksi antara orang yang mengajar dan orang yang diajar. Yaktasibu khilalahal muta'allim khabaratin wa maharatin wa ma'lumatin jadidatan, yang mana seorang muta'allim, orang yang belajar, dalam proses tadi dapat mengambil khabarat, dapat mengambil berita, ya kan, wa maharat, dan dapat mengambil keahlian dan keterampilan. Tidak hanya itu, juga bisa mengambil wa ma'lumatin, ilmu-ilmu yang baru dari orang yang mengajar tadi. Seperti itu. Jadi tentunya ta'lim ini kalau dilakukan oleh orang yang asal-asalan, orang rakyat jelata, orang yang nggak berpendidikan, ya kan, orang-orang awam, tentu dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Apalagi kalau yang diajarkan, disampaikan itu adalah merupakan ilmu agama, apalagi masalah akidah dan masalah hukum. Tentunya taklim harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Seperti itu. Tidak boleh kita mengadakan taklim tapi kita nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Kita harus belajar terlebih dahulu sampai mendalam, bertabahur sampai mendalam dalam ilmu agama, baru kita mengadakan taklim. Seperti itu. Tapi kalau dakwah beda lagi. Dakwah itu secara lughatan, secara bahasa, ya kan, adalah diartikan sebagai
Ad-da'watu fil lughati ma'khudhatun minal fi'li thulathi da'a bima'na an-nida' at-talab as-su'al. Jadi dakwah itu adalah merupakan bentuk masdar yang diambil dari fi'il thulathi mujarrad da'a yad'u da'watan, yang artinya bisa an-nida', memanggil, menyeru, at-talab, meminta, as-su'al atau bertanya. Itu dakwah secara etimologi, yakni secara bahasa. Adapun dakwah secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Ad-Doktor Muhammad Al-Wakil dalam kitabnya Ususud Da'wah wa Adabud Du'a, beliau mengatakan bahwasanya innaha ay ad-da'wa ila Allah, ya kan, wa da'wa ila nas ila al-khairi wa rusydi wa amrihim bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi dakwah itu diartikan sebagai bi'annaha ad-da'watu ilallah, mengajak orang lain untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa da'watin nas ilal khair, mengajak orang-orang umat manusia ini kepada kebaikan, wa rusydi, dan jalan petunjuk, seperti itu. Wa amrim bil ma'ruf, dan menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, kepada perbuatan baik, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran. Tentunya kalau dakwah dengan arti istilah seperti ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang pandai dalam agama, tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Kita kalau mendapatkan ilmu, baik dari membaca, baik dari ceramah, ya kan, dari pengajian dan sebagainya, kita dapat ilmu kebaikan. Kemudian ketika kita dapat, tidak hanya cukup kita amalkan saja, tapi kita dakwahkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, tetangga kita, famili kita, dan sebagainya, kepada teman-teman kita. Jadi dakwah itu tugas kita bersama. Kalau taklim hanya tugas seorang yang ahli dalam bidang agama, baik itu ustadz, kiai, ajengan, ulama, dan semisalnya, seperti itu. Demikian dari saya, semoga dapat menjawab dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.